Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Rosi sebagai pengampu mata kuliah agronomi kelas D. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang analisis pemeliharaan panen, pasca panen, dan nilai ekonomi tanaman kedelai. Next slide. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Riza Ziafasa dengan NIM akhir 116 sebagai moderator, dan teman-teman saya Yulia Jarotunisa dengan NIM akhir 011. Saya Ririn Melani dengan NIM akhir 089. Saya Nala Anindya dengan NIM akhir 183. Saya Salwa Zumra dengan NIM akhir 185. Baik, jadi untuk latar belakang, kedelai merupakan salah satu komoditas pangan utama setelah padi dan jagung. Komoditas ini memiliki kegunaan yang beragam, terutama sebagai bahan baku industri makanan kayak protein nabati dan sebagai bahan baku industri pakan ternak. Selain sebagai sumber protein nabati, kedelai merupakan sumber lemak, mineral, dan vitamin, serta dapat diolah menjadi berbagai makanan seperti tahu, tempe, tauco, kecap, dan susu kedelai. Ini ada pemeliharaan tanaman kedelai. Pemeliharaan tanaman kedelai meliputi penyulaman, penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pengendalian hama, dan pengairan. Penyulaman dilakukan selama 5-7 hari setelah tanam untuk mengganti tanaman yang mati. Penyiangan gulma dilakukan 2 kali, yaitu pada minggu kedua dan kelima. Dan pembumbunan dilakukan bersama untuk memperkuat akar. Pemupukan susulan dengan pupuk NPK dan hayati diberikan pada waktu yang sama. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara terpadu, dan pengairan dijaga terutama saat pembungaan dan pengisian polong. Panen dilakukan 75-100 hari setelah tanam saat 95% polong berwarna coklat. Selanjutnya ada panen dan pasca panen tanaman kedelai. Panen dan pasca panen merupakan tahapan yang penting dalam budidaya kedelai, yaitu sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil. Panen sebaiknya dilakukan saat 95% polong berwarna coklat dan daun mulai rontok, dengan kadar air biji sekitar 35-40%. Tanaman dipotong lalu dijemur selama 2-3 hari untuk menurunkan kadar air sebelum perontokan. Pasca panen meliputi perontokan, pembersihan, pengeringan hingga kadar air 14%. Selanjutnya dilaksanakan sortasi, pengemasan, dan penyimpanan. Penggunaan alat mekanis seperti mesin perontok dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kehilangan hasil. Namun, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia, dan modal masih menjadi kendala dalam penerapan penanganan panen dan pasca panen yang optimal. Selanjutnya ada nilai ekonomi tanaman kedelai. Kedelai merupakan komoditas penting di Indonesia sebagai sumber utama protein nabati. Namun, sebagian besar kebutuhan kedelai masih harus diimpor karena rendahnya hasil kedelai putih yang tidak cocok dengan iklim tropis. Produktivitas kedelai di Indonesia hanya sekitar 1,5-2 ton per hektar, lebih rendah dibanding Amerika Serikat yang mencapai 4 ton per hektar. Kedelai memiliki nilai ekonomi karena dapat diolah menjadi tempe, tahu, kecap, tauco, tepung, dan susu kedelai. Baik, terakhir kesimpulan. Jadi, keberhasilan budidaya kedelai sangat bergantung pada teknik pemeliharaan yang tepat dan konsisten, mulai dari penyulaman hingga pengendalian hama. Panen dan pasca panen yang dilakukan dengan baik juga penting untuk menjaga kualitas, kuantitas, dan daya simpan hasil. Dari sisi ekonomi, kedelai memiliki nilai tinggi karena permintaan pasar yang besar baik untuk konsumsi maupun industri. Oleh karena itu, budidaya kedelai perlu dikembangkan secara intensif dan berkelanjutan dengan dukungan berbagai pihak untuk meningkatkan pendapatan petani dan mendukung ketahanan pangan. pangan nasional.
Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.